Halo, balik lagi sama gue Billy. Ngomongin soal ini laptop ya, udah kayak love and hate relationship gitu deh. Tapi emang sih, laptop ini tuh bikin jatuh cinta banget. Kenapanya gue juga nggak ngerti. Pelet kali ya. Susah buat digambarkan dengan kata-kata. So lovable lah pokoknya. Bini gue aja sampai jatuh cinta sama nih laptop. Nggak sama gue doang. Anyway, yang udah lihat video unboxingnya waktu itu pasti udah tahu ini laptop apaan. Ini Asus ROG Flow Z13 JZ301ZA. Tadi gue bilang soal love and hate relationship itu soalnya awalnya pas gue lihat ini laptop keren sih memang tampilannya. Dari segi desainnya memang keren banget, futuristik. Kalau diajak nongkrong juga pasti mantep banget. Tapi ya gue sendiri nggak pengen punya, karena yang gue kurang suka itu di bagian performance-nya itu yang agak disunat di sini. Jadi nggak maksimal gitulah kurang lebih. Tapi abis gue dipinjemin laptop dan gue pakai ini laptop sebagai pengetesan waktu itu, malah nggak pengen pisah rasanya. Enak banget pas dipakai. Tapi sayang, Asus nggak rela sih kalau laptop gue hak milikin. Ngomongin soal power yang disunat tadi ya, tablet gaming laptop ini ada beberapa varian. Mulai dari yang i5 sampai i9, dan buat grafiknya dari yang polosan aja sampai yang 3050 Ti. Nah, buat yang satu ini yang paling rendahnya. Yang harganya sendiri cuma di sekitar 22 jutaan aja. Yang satu ini tuh jeroannya dia menggunakan i5 yang 12500H. Yang mana itu tuh dia isinya 4 P-core dan 8 E-core. Buat grafiknya sendiri dia cuma menggunakan yang bawaan orok aja alias integrated graphic. Dia pakai Intel Iris Xe. Ya walaupun dengan jeroan seperti ini pastinya kita bakal tes juga dong dengan benchmark dan lain-lainnya itu. Ngomong-ngomong ya, ini tuh varian yang paling bawahnya. Yang paling bawahnya aja tuh udah menggoda banget. Gimana kalau gue dikasih pinjem yang i7 3050, pasti bakalan makin menggoda lagi. Bisa-bisa nggak tak balikin gitu barang. Kidding lah ya. Anyway, kita balik deh ke benchmarknya. Buat benchmark yang pertama, kita pakai Cinebench R23. Ya udah pasti kita run 10 kali. Dan skor rata-ratanya itu ada di 10.300-an aja. Nah ini loh yang gue bilang disunat itu. Karena pada umumnya kalau misalnya yang i5 12500H ini untuk yang laptop punya ya, dia biasanya skornya tuh bisa sampai di 14 ribuan. Nah, nextnya kita tes juga menggunakan 3D Mark. Biar kata ini integrated graphic, tetap harus dites dong. Yang pertama kita pakai Time Spy. Skornya di 800. Wow, murah banget. Ya sih. Berikutnya Firestrike-nya ada di 2351. Dan berikutnya juga itu Night Rate. Night Rate-nya skornya di 9352. Oke lah, not bad juga buat ukuran integrated graphic. Dan untuk stress testnya sendiri, dia bisa lolos dengan 99,2% lagi. Mantap ini. Nah, buat storage bawaannya ini, dia menggunakan NVMe 512GB dan pastinya kita tes juga menggunakan Crystal D-Smart. Kita run 4 kali dan hasilnya cukup stabil. Read-nya ada di 3200-an dan write-nya ada di 3100-an. Storage-nya ini sebenarnya dia upgradable, bisa diganti. Tapi ya agak ribet aja karena form factor-nya yang nggak umum. Jadi NVMe bawaannya ini ukurannya tuh yang kecil. So kalau mau diganti ya kudu nyari yang kecil kayak gitu juga dan agak repot sih nyarinya. Dan selain itu buat storage ya, ada satu slot lagi buat micro SD di sini. Ya ini bisa dimanfaatin buat transfer data misalnya dari smartphone atau dari kamera, dia bisa dipakai transfer data itu atau buat extra storage. Tapi gue saranin sih micro SD ini kalau lo orang mau pakai buat extra storage ya, mendingan pakai micro SD yang ya levelnya paling tinggi lah. Jadi speednya bisa catch up gitu deh sama jeroannya. Nah, buat RAM-nya sendiri, dia tuh udah langsung dual channel 16GB out of the box. Ini sih mantep banget, tapi ya sayangnya dia RAM-nya cuman yang solder ya, LPDDR5 5200 MHz. Jadi udah nggak bisa digonta-ganti lagi kalau pengen upgrade, tapi ya 16GB udah cukup lah.
untuk kegiatan yang bakal dipakai di laptop ini udah oke banget gue rasa 16 GB itu. Soalnya ya, laptop kayak gini tuh nggak buat ngejar-ngejaran performa gitu, tapi dia tuh lebih ngejar portabilitasnya juga. Makanya kan dia bentuknya tablet juga gitu. Tapi ya untuk ukuran portable, ini portable yang powerful. Apalagi kalau misalnya cuma dipakai kerja kantoran biasa gitu doang sih, ini udah overkill banget. Ya soalnya buat ngegame aja dia bisa. Nah tapi kalau misalnya mau lebih powerful lagi dengan kalau dipakai ngegame atau rendering gitu, ya perlu invest ekstra. Ekstranya itu ekstra mahal banget lagi. Ya kudu beli ROG XG Mobile-nya itu. Nah kalau udah pakai itu barang sih memang ini bener-bener jadi powerful. Mau ngapain aja bisa lah. Tapi kekurangannya kan kalau pakai XG Mobile jadi lebih banyak ya barang yang mesti dibawa. Jadi ya itu XG Mobile ditinggal di rumah aja lah. Tapi ya dengan jeroan yang kayak gini tetap bakalan kita siksa juga pas pengetesan live. Kita lihat sejauh mana dia bakalan breakdown-nya. Tapi sebelum sana, kita bakalan bahas soal bodinya dulu. Kalau yang udah lihat video unboxingnya waktu itu sih pasti udah ngerti cakepnya di mana. Waktu mati aja tuh udah kelihatan keren banget. Apalagi ini pas udah dinyalain. Di bagian punggungnya itu loh, bagian desain punggungnya ini tuh bener-bener bikin salfok banget lagi. Jadi menurut gue sih kalau untuk desainnya dia udah ratingnya bisa dibilang udah SS lah. Udah bukan S, udah bukan A lagi. Dia udah cakep banget, udah mantep banget dah pokoknya. Nah, ke dalamnya ini kita mulai bahas ya. Jadi di bagian dalamnya ini tuh pertama ketemu langsung layarnya, udah pasti. Dia layarnya menggunakan yang IPS level, resolusinya dia udah di WUXGA, which is itu tuh 1920 kali 1200 pixel dengan rasio 16:10. Color gamutnya sendiri ya udah nggak perlu diragukan lagi ya, karena dia sudah dapat sertifikasi dari Pantone, jadi dia sudah Pantone validated. So, color udah pasti aman banget dah. Refresh rate juga namanya juga ini laptop gaming ya. Dia refresh rate-nya udah dikasih di 120 Hz. Dan plus ada adaptive sync juga dia. Dan pastinya ini touchscreen dong. Nah, kalau boleh jujur ya, gue tuh baru pegang laptop yang touchscreen tuh baru sekarang ini. Karena dulunya gue pikir ya touchscreen mah buat ada doang lah, nggak gitu penting, ya gimmick lah ya. Tapi ternyata gue salah cuy. Setelah ini pakai ini laptop, ternyata bener-bener candu banget gue bilang. Jadi yang namanya touchscreen tuh enak banget dipakai. Mau apa-apa bisa tinggal geser-geser, mau cari apa-apa tinggal scroll-scroll, geser-geser. Enak banget gitu. Malah kalau gue bisa bilang, pas gue ngetes laptop lain tuh yang biasa aja laptopnya, nggak bisa touchscreen. Bawaannya tuh pas mau ngeklik apa, pengennya nge-touch screen-nya terus. Jadi sebegitu nyandunya ini barang. Sampai ya kayak begitu. Nah, kalau di paket penjualannya ya, dia udah disertakan stylus juga. Dia stylusnya itu Asus Pen SA201H. Nah, buat stylusnya ini karena sudah disertakan ya kita tes juga. Pas dipakai sih memang enak sih gue bisa bilang ini stylusnya, cuman ya agak repot kalau ngegambar di tablet seperti ini karena pas kita nempel ke tablet buat ngegambar kan kalau enak tangannya tuh nempel tuh kalau ngegambar. Nah, si tangan yang nempelnya juga kejiplak ke input masuk juga gitu di layarnya pas kita ngegambar. Itu aja sih minusnya. Mungkin ya bisa diimprove lah di situ kalau soal stylusnya. Tapi jujurnya gue sendiri sepanjang ngetes ini laptop hampir kagak pernah pakai tuh stylus. Ya, so-so lah ya. Not so useful juga, tapi nice to have lah ya. Anyway, buat speakernya sih ini masih tergolong enak. Gue bisa bilang ini masih enak tuh karena suara yang dihasilkan masih cukup lantang, cukup kenceng, dan bulat. Walaupun sebenarnya kalau dinilai dari segi bassnya sih agak flat, dia kurang nendang lah bassnya, kurang menonjol. Tapi overall dengan form factor seperti ini bisa dimaklumin lah ya suaranya. Dan selain itu dia juga sudah support Dolby Vision dan Dolby Atmos. Buat kameranya sendiri di tablet ini ada dua, yang depan dan yang belakang. Ya, jadi ini kualitas hasil tangkapan gambarnya dari kamera depannya, kamera webcamnya yang merupakan kamera 720p HD kamera.
hasilnya seperti ini dan tangkapan suaranya juga seperti ini. Di Armoury Pay-nya sendiri dia ada fungsi untuk enhance mikrofonnya, jadi bisa menangkap suara dari omnidirectional. That's cool. Nah, selain dari itu, saat kameranya sendiri digunakan saat sedang menangkap gambar, ada indikasi lampu berwarna putih di sebelahnya yang menunjukkan bahwa itu kamera sedang record, sedang masukin gambar gitu. Nice to have that kind of things. Dan selain dari itu, ini bukan satu-satunya kamera yang ada di tablet slash laptop ini. Selain kamera ini, ada lagi kamera di sisi belakangnya yang merupakan kamera 8 megapiksel. Ya, namanya tablet ya, perlu juga ada kamera belakang, walaupun ya kalau kita gunakan sehari-hari sebagai tablet slash laptop ya pasti kita akan jarang menggunakan kamera itu. Tapi tetap nice to have juga. Dan seperti ini juga nih hasil kualitas tangkapan gambar dari kamera belakangnya. Cuman ya kamera belakangnya sih gue bisa bilang kayaknya dia asal ada aja lah. Karena untuk hasilnya sendiri kurang gitu memuaskan menurut gue. Ya asal cukup aja, asal bisa motret aja gitu. Tapi begitu kita challenge pas di ruangan yang lightingnya agak kurang, dia makin kelihatan aja gitu kurang oke-nya buat tangkap gambar. Nah, buat konektornya sendiri dia amat sangat tidak berlimpah. Ya, di sebelah kanannya ya. Di sebelah kanannya itu dia cuman ada USB Type A satu doang. Dan itu pun cuman yang 2.0. Maybe ya karena dia untuk mengurangi cost pembuatan kali ini, jadi dipakainya yang 2.0 aja. Padahal zamannya sekarang kan Type A udah ke arah yang buat 3.0 so-so gitu. Nah, lalu ada combo audio jack juga, dan sisanya ya tombol power yang sudah dilengkapi dengan fingerprint juga di situ, dan tombol volume. Di kirinya kita langsung kelihatan dia ada USB Type-C. Dia Thunderbolt 4 dan sudah support untuk DisplayPort dan power delivery juga sampai 100 watt karena ya charger bawaannya sendiri juga memang menggunakan Type-C. Nah, kalau dilihat di bagian bawahnya dia ada yang ditutupin itu untuk konektor khusus buat XG Mobile-nya. Nah, tapi kalau pas lagi nggak dipakai buat XG Mobile-nya sendiri, di konektor ini tuh ada Type-C-nya juga. Jadi dia kayak combo, konektor combo gitu deh. Nah, di yang Type-C-nya ini juga udah 3.2 Gen 2. Jadi total ada 2 di sini Type-C-nya. Dan sama yang ini juga udah support DisplayPort dan power delivery juga pastinya. Soalnya kan kalau misalnya dia lagi dicolokin ke XG Mobile-nya ya powernya datang dari XG Mobile itu sekalian gitu. Cuman menurut gua sih kekurangannya ada di penutupnya ini ya. Yang mana penutupnya pas dibuka tuh dia ya lepas gitu aja. Dan karena cukup kecil dia menurut gua sih resiko hilang. Alangkah baiknya kalau penutupnya itu bisa dibuat yang begitu dibuka tuh masih nempel ke body gel lah. Jadi dia nggak sampai lepas gitu. Jadi kan ya kalau lepas resiko lah ya buat hilang. Terakhir yang masih berhubungan dengan konektivitasnya, itu dia menggunakan Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6E. Nah, tapi ya Wi-Fi 6E sendiri sih udah bagus lah, udah ada, udah siap gitu. Walaupun untuk router yang bisa support Wi-Fi 6E itu belum banyak. Banyaknya router yang high-end aja yang udah menggunakan 6E. Sisanya sih yang udah umum dijual, apalagi yang dipakai di rumahan, ya paling juga pakai yang Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6. Itu pun juga udah enak. Terakhir nih kita ngomongin bagian keyboardnya. Ya sebenarnya keyboardnya ini sih cukup keren, enak juga kalau dipakai ngetik gitu. Dan udah RGB pula lagi. Nah, cuman keyboardnya sendiri yang gue rasain pas dipakai ngetik tuh masih kurang sturdy. Jadi pas dipakai ngetik ya masih ada flex-flexnya gitu, apalagi pas kita main game kan biasanya ada brutal tuh yang WASD-nya. Nah, itu tuh akan berasa tuh flexnya kalau misalnya di situ, dan kadang tombol suka ada yang miss, nggak ketekan aja karena flexnya kayak gitu. Tapi overall sih ini ya dengan seperti ini menurut gue ini masih oke banget, masih enak banget buat dipakainya. Cuman sayangnya dia di tombolnya ini, jujurnya pas gue pakai kemarin ini, kekurangannya itu dia tidak menyediakan buat shortcut yang langsung buat screenshot. Jadi ya kalau kita mau nge-screenshot kayak gitu agak repot aja, agak berbeda lah, mesti kita tahu kombinasi shortcutnya yang lain. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian penyiksaannya. Kita bakal ngetes laptop ini dipakai buat ngegame.
Pertama sih kita mulai dengan benchmark dulu ya. Benchmark yang pertama ini kita pakai Shadow of the Tomb Raider. Dengan settingan lowest aja nih, sudah cukup menyiksa. Cuman bisa rata-rata di 26 fps. Jadi gue nggak saranin buat dipakai game itu. Nah, nextnya benchmark kedua kita pakai Final Fantasy 14 Endwalker. Ini pun barely survive menurut gua. Skornya hanya di 4924. Tulisannya sih standar, tapi kalau dipakai main gua rasa belum tentu nyaman karena ya FPS-nya itu masih rendah banget. Nah, mulai nih kita ke pengetesan live. Live ini yang pertama kita pakai CS:GO. Ini baru ancur-ancuran. Udah dipakein settingan low aja, FPS-nya masih kagak ketolong. Cuman ada di belasan sampai 20-an doang. Berikutnya next kita pakai Dota 2. Ini gue cukup kaget karena selama pengetesan ternyata dia lancar dan bisa jalan di 110 sampai 110-an sampai 120 FPS gitu. Mantep ini. Berikutnya kita pakai Genshin Impact dan mesti di settingan lowest juga, baru FPS-nya bisa dapat di 40-an sampai 50-an FPS gitu. Lanjut kita pakai Valorant. Settingannya sih ngikutin settingan bawaan aja ya. Dia pakai di low. Nah, tapi yang gue cukup amazed ya, dia di Valorant ini entah gimana. Di CS kan tadi FPS-nya acur-ancuran, tapi pas main game first person shooting ini FPS-nya itu bisa nyampe 110-an sampai 160-an gitu. Tapi kadang-kadang memang bisa turun ke 70-an juga, nggak stabil-stabil amat, tapi ketidakstabilannya ini nggak sampai mengganggu permainan. Dan terakhir kita mau lebih nyiksa lagi. Ini kita pakai game AAA, kita mainin Final Fantasy 15. Masih jalan, masih bisa dimainin, tapi kudu di settingan low. Bahkan image resolutionnya aja kita mesti turunin, cuman 50% aja. Itu pun baru bisa dapat FPS di 20-an sampai 30-an aja. Ya, gambarnya sih hasilnya pecah-pecah gitu juga sih, nggak mulus lah. Menurut kami sih, kami sukses menyiksa tablet gaming laptop ini. Ya, kalau memang mau dipakai main game sih, memang lebih enak kalau pakai discrete GPU ya. Bakalan lebih aman dipakai main game ini itu. Tapi Intel Iris Xe-nya juga nggak bisa dianggap ecek-ecek. Lumayan juga. Bisa dilihat kan tadi beberapa game itu masih bisa enjoyable. Nah, dan untuk discrete GPU-nya yang satu ini, ya which is itu XG Mobile-nya itu doang. Kalau buat varian lain yang udah ada bawaannya 3050 sih gua rasa dipakai main game bakalan aman-aman aja ya. Bakalan masih enak. Dan bahkan kalau gua dipinjemin yang itu sih gua berani ngetes buat game Control atau Metro Exodus juga. Tapi not for this one. Nah, buat pekerja kreatif ya, kita sekalian ngetes ini pakai Filmora 9. Ini pakai buat ngerender video 8 menit 44 detik 1080p 30 fps. Dia bisa beres dalam waktu 8 menit 10 detik. Not bad. Nextnya kita pakai Blender buat ngerender scene BMW seperti biasa. Dan ini perlu waktu 4 menit 2 detik aja. Still not bad lah buat para pekerja kreatif yang menggunakan tablet ini, tablet gaming laptop. Dengan form factor yang seperti ini dan jeroan yang seperti ini, pastinya dia bakal memerlukan sistem cooling yang oke. So, dia sendiri sudah dilengkapi dengan liquid metal thermal compound dan vapor chamber juga untuk menyalurkan panasnya. Dan tentunya kipas yang mereka sebut dengan nama Arc Flow Fans ini. Mereka klaim sih ini bisa silent, tapi ya menurut gue sih mungkin itu pas di mode silent aja ya. Karena pas gue pakai ya nggak bisa dibilang silent juga, masih kedengeran juga suara kipasnya lumayan lah. Tapi walaupun kalau dibandingin sama yang ROG lain, dia memang suara kipasnya lebih rendah. Tapi buat posisi coolingnya sih dia cukup maksimal. Karena dia intake-nya dari belakang sini dan exhaust-nya ada di atas sini. Jadi nggak ada yang menghalangi. Makanya airflow-nya sendiri juga pasti bakalan maksimal. Beda lah kalau dengan laptop biasa yang dia ada di posisi kipasnya di bawah. Walaupun ada jaraknya kan tetap aja udaranya itu lebih sedikit yang berlalu lalang di bawah situ. Nggak akan semaksimal ini. Dan masih dari bagian dalamnya yang tentu saja tidak bisa gue buka. Yang mana kalau gue paksa buka malah takutnya ntar rusak. Jadi lebih baik tidak dibuka. Dia menggunakan baterai di 56 Wh. Sudah ada fitur fast charging juga di sini. Dan buat charger bawaannya dia di 100 watt konektor Type-C. Ya menurut gue sih Type-C memang lebih futuristik. Tapi somehow port yang biasa itu bakalan lebih praktikal lah, lebih convenient.
karena kan port di sini sudah cukup terbatas ya. Makanya dengan begitu kan kalau dipakai ngecas lagi, apalagi dipakai ngecasnya pas main game, dia kan bakalan mesti nyolok terus tuh charger. Iyalah, pasti cepet habis kalau dipakai main game. Nah, habis dah konektor Type-C-nya, cuman tinggal sisa satu doang. Karena yang satunya kan dipakai buat charger, jadi amat sangat terbatas. Sedangkan kalau misalnya dengan yang ekstra tadi, tambahin XG Mobile-nya, itu baru bisa lebih enak karena power source-nya datang dari XG Mobile-nya. Langsung masuk konektornya sini, dan XG Mobile-nya sendiri, dia memiliki konektor ekstra yang banyak di situ. Mau buat macem-macem lah. Ntar kalau misalnya gua someday dipinjemin itu barang, kita bakal review lebih detail lagi. Untuk ketahanan baterainya sendiri, pas kita tes menggunakan video YouTube playback ini, dia bisa tahan sekitar 3 jam kurang dikit aja. Dari 100% turun sampai 25%. Dan pas dipakai Zoom meeting selama 2 jam, dia kurang lebih turunnya itu dari 100 sampai 28%. Ini sih nggak bisa dibilang irit ya untuk ukuran tablet, tapi ya dengan ukurannya yang seperti ini dan kapabilitasnya bisa dimaklumin lah ya. Tapi fast charging-nya tuh memang nggak bohong. Dari 20% sampai 50% tuh cuma perlu waktu 17 menit aja. Ya yang Asus klaimnya malah ditulisnya 30 menit buat nyampe 50%. Ini kan udah di bawahnya. Ya mungkin kalau misalnya dipakai ngecasnya dari 5% sampai 50%, angkanya bakalan beda-beda. Tapi ya nggak bakal beda jauh lah. Dan untuk dia sampai 100%-nya cuma perlu waktu sekitar 1,5 jam aja. Walaupun untuk ukuran fast charging masih ada laptop di luar sana yang bisa lebih cepat lagi fast chargingnya daripada ini. Tapi mengingat ini form factor-nya ukurannya seperti ini dan dia juga portable, ya itu sih udah cukup oke juga ya menurut gua. Dengan beratnya ini laptop yang cuma 1,1 kilo, keyboardnya sendiri sekitar 300 graman, dan chargernya ya sekitar 400 graman. Jadi masih no biggie lah buat dibawa kemana-mana, masih bisa dihitung enteng. Nah, bahasan terakhirnya itu soal software, yang mana kalian juga pasti udah tahu lah ya. Software bawaannya itu udah pasti ada Windows 11 dan Office Home and Student juga. Berikutnya pastinya ada Armoury Crate ya, dan segala kemampuannya namanya ROG ya. Sudah pasti Armoury Crate. Software My Asus juga ada yang bisa dipakai buat ya biasa berubah buat settingan baterai juga di situ. Dan ada software Dolby Access juga di sini untuk ya settingan entertainmentnya. Buat barang yang ada di dalam paket penjualannya itu udah ada di video unboxing. So check that out aja ya. Jadi untuk membungkus semuanya, barang yang satu ini tuh keren banget, so lovable, dipakainya tuh enak banget, bener-bener nyandu lah gue bilang. Gue aja pengen punya, dan kalau dipakai buat jalan-jalan, dibawa jalan juga dia enak, compact, nggak berat lagi ya dibanding ROG yang lain ya. Dia tuh enteng dan portable, apalagi kalau dipakai nongkrong, keren lah, bener-bener eye-catching gitu, temen yang cakep buat diajak nongkrong. Desainnya itu mantep. Nah, itu bagian love-nya dari love and hate relationship ini ya. Kalau bagian hate-nya sih, soalnya gue kagak dikasih ini barang. Enggak lah, bercanda. Anyway, kekurangannya itu di sisi performanya, yang menurut gue dia kan disunat ya, jadi kurang maksimal. Dan dari sisi upgradability-nya juga yang sangat terbatas. Dan untuk ukuran sebuah tablet, dia baterainya kagak bisa dibilang irit. Dan yang terakhir ya soal keyboardnya aja, yang kurang jantan gitu, kurang keras. Tapi overall sih udah cukup solid lah, oke. Ya kalau kalian mau beli ini barang, itu aja catatan-catatan yang perlu jadi pertimbangan kalian. Other than that sih, ini barang memang layak menyandang title Most Powerful Tablet Gaming Laptop. At least itu yang Asus klaim ya. Tapi pada kenyataannya ya memang seperti itu. Anyway, sekian dulu review dari Giga buat ROG Flow Z13 GZ301ZA ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.